tugas dikasih dengan Pak Bupati, jadi ada setnya, mungkin bisa menjelaskan Pak. Terima kasih. Terkait masalah tugas dalam pengupahan itu secara garis besar memberikan rekomendasi dan merumuskan kepada Bapak Bupati, kemudian Bapak Bupati meneruskan kepada Gubernur. Saya kira kurang lebih seperti itu. Tetapi dalam Dewan Pengupahan juga ya kenaikannya dibanding 2023 ya. Saya kira itu saja perkara ya. Nanti kan kita kan masuk dalam upah, nanti sampaikan saja nanti ke Bupati. Pokoknya kalau sudah apa semua yang nanti angka ini bisa kita paparkan dulu sampai apa namanya. Betul begini, harapan kami teman-teman itu mempunyai kira-kira konsep yang bisa disampaikan oleh Bupati supaya kita bisa merumuskan sama-sama angka yang cocoknya. Kalau untuk sementara kita ingin supaya lebih besar dari UMP yang berapa tadi? Rekomendasi. Jadi minta maaf seperti apa tadi yang Bapak sebutkan, kita butuh hari ini adalah diskresi pemerintah. Kemudian tolong ini fasilitas dalam waktu dekat supaya kita agendakan pertemuan lagi untuk kemudian membahas dan memperdalam kajian-kajian tentang pemilu. Kemudian untuk Ibu Kadis, karena di tengah juga upah kabupaten ini sangat dilematis, membingungkan, tolong Bu, tekan itu perusahaan untuk menerapkan struktur dan skala upah. Kenapa? Karena kalau sudah UMK sudah tidak kemudian menumbuhkan harapan, susunya juga hari ini sangat lemah struktur skala upah itu, sehingga lama kelamaan buruh ini semakin terdegradasi. Diundang juga pertama, kedua tolong sampaikan sama Pak Bupati, tetapkan sekarang UMK. Tidak usah berharap UMK. Itu saja. Harus punya keberanian. Masa batas tanggal 30 ya? Iya, tanggal 30 harus punya keberanian. Di sini kita mau lihat apa ini kalau bagaimana. Pedulinya harus dia mempunyai keberanian. Dan ini ibu juga bukan mohon maaf ini takut memutuskan ini karena dengan regulasi. Ya. Kalau Pak Beto, saya yakin bahwa kalau menurut dia basicnya memang basic ekonomi, ya paham dia lah. Kalau dia apalagi dia doktor ekonomi, ya paham lah dia terkait dengan inflasi apa. Jadi kita tetapkanlah UMK, nggak usah kita harus terus bergantung sama UMP karena apa penurunan nggak usah nggak ada angka matematis. Cuma juga kita jadi harus benar-benar peka terhadap buruh karena informasi yang perlu dibukari semua informasi nanti dengan komunikasi dengan Pak PT nanti akan dikomunikasikan dengan teman-teman termasuk Dewan Pengupahan dan apa yang ingin teman-teman untuk supaya nanti pada saat penetapan UMK ini supaya teman-teman juga didebatkan misalnya kita dikomunikasikan kemudian ya itu tadi supaya Konawi bisa menetapkan UMK ya. Karena itu saya kira itu saja tadi yang kami akhiri pertemuan ini. Sebelum kami akhiri kami ucapkan terima kasih dari Indonesia yang sudah bersama jajarannya yang sudah bersama kita dari teman-teman dari serikat pekerja, dari pengguna kertas dan seluruh hadirin sekalian. Kami mohon maaf tidak ada hal-hal yang kurang berkenan dan insyaallah kita akan tidak lanjuti apa yang menjadi tujuan kita bersama. Demikian dari Kopi Berkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kemarin di tanggal 21 ya, 4 kabupaten kota termasuk Konawe, 3 kabupaten kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Utara, mereka sudah ditetapkan UMK-nya mereka. Alhamdulillah Kadis Provinsi kemarin lantaran senangnya, lantaran inginnya Kabupaten Konawe ingin adanya juga UMK-nya, mereka paparkan di pusat, khusus Kabupaten Konawe. Kenapa? Karena pusat pertambangan industri sudah ada di Konawe, khususnya Sulawesi Tenggara ya. Jadi kenapa dipaparkan sampai terlibat debat masalah UMK-nya, formula yang dibahas ini? Karena ini data yang dipakai adalah sumber data dari statistik nasional.
kami tanyakan kemarin kenapa UMK Kabupaten Konawe bilang belum bisa, sedangkan pertumbuhan ekonominya 15% sudah jelas kan, tetapi angka pengangguran atau tingkat penyerapan tenaga kerja kita Kabupaten Konawe masih kecil juga. Padahal mau dipikir kita sudah besar kan, pertambangannya banyak, tetapi yang mempengaruhi kita daya beli masyarakat. Inilah yang sumber data yang dipakai, statistik. Kami tidak percaya, kami panggil statistik Kabupaten Konawe, cocokkan, ternyata betul. Mereka rumus sesuai dengan rumusan Excel. Nah, akhirnya kita kemarin dapat di provinsi hanya selisih 66.000 dari upah UMP yang terbaru 2024. Setelah diselek di tanggal 23, kita rapat kembali di sini Dewan Pengupahan. Saya minta maaf, mungkin Pak Yogi tahu undangannya kemarin yang tanggal 23 itu di grup. Saya rasa akhirnya teman-teman Dewan Pengupahan semua di sini hadir, termasuk Pak Ekonomi Ibu Melati. Statistik dirumus sesuai apa yang hasil dari provinsi yang di angka 66, alhamdulillah mengurangi dari angka 66 itu menjadi 46. Naker trans provinsi itu ke PJ Gubernur, dan ke PJ Gubernur itu masuk ke pusat. Ya, makanya saya bilang kenapa ini UMP, karena kita masih sementara merumuskan kan, teman-teman ini tadi kan mempertanyakan berapa, makanya saya bilang kalau bilang berapa, ini kan sudah ditahu bagaimana dengan regulasi yang ada. Itulah saya bilang kami ini si malakama, karena kita kalau bilang kita mengikut dengan aturan, kita mengikut kan, walaupun kita juga menabrak dengan aturan. Saya bilang kan itu maksudnya kembali lagi di pimpinan kami yang tertinggi, karena kami cuman bagaimana Dewan Pengupahan itu merumuskan. Itu batasnya sampai tanggal berapa? Kami dikasih batas waktu itu tanggal 30 ini, tanggal 30 November. Sudah harus ditetapkan. Iya. Makanya kan ada waktu, saya juga ada perjanjian ini sama Pak Kadis, dan dari hari Kamis mereka juga itu ada pembahasan. Jadi memang Pak Kadis lagi sibuk. Saya ini sebenarnya tadi pagi, cuman pas terima ini saya bilang saya pending dulu, mungkin jam kedua baru. Itu Bu, berdasarkan perhitungan tadi terkait diskusinya itu, kalau ditetap mengikuti itu kayak skala apa namanya, indeks itu, Struktur. iya strukturnya itu, Iya, seperti struktur daya beli, iya, yang perekonomian, kayak gitu, inflasi. itu Bu, kemungkinan pertama atau Kalau seperti kita mengikutnya itu sih saya bilang karena kita rata-rata di atas provinsi, saya bilang itu ya nyata-nyata itu kita di bawah dari provinsi. Di bawah provinsi. Iya. Kalau tapi itulah saya bilang kita mengikuti dengan inflasi Kabupaten Konawe itu yang cukup tinggi, makanya kembali lagi kita jatuhnya itu di mana, daya beli masyarakat. kasih Bu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.